Ini berupa bahan baku yang memang saya campurkan di dalam bahan pakan. Itu karena ayam-ayam yang saya pelihara itu di dalam kandang atau kandangnya itu, sehingga apa? Produksi telurnya itu menurun. Nah, ketika saya coba beberapa kali menyembelih ayam, itu ternyata ada bakal telurnya. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan setia mendukung saya sampai hari ini. Saya doakan kepada sobat semua semoga dalam keadaan sehat dan usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Oke sobat, sekarang saya ingin membahas mengenai bagaimana sih agar ayam kampung asli ini atau AK ini, ya mungkin ada sebagian teman-teman yang melihatnya seperti bangkok ya. Memang dulu awal-awal saya beternak itu ayam yang memang dahulu sudah dipelihara oleh bapak mertua saya, sehingga saya kandang. Kalau sobat semua mengikuti channel ini, pasti sobat semua tahu bagaimana perjalanan saya beternak ayam kampung ini. Nah, saya anggapnya ayam kampung yang awalnya diternak liar seperti itu adalah ayam kampung asli. Walaupun nanti ayam-ayam itu dulunya pernah dikawin oleh ayam-ayam bangko atau ayam-ayam yang lainnya, tetapi notabene-nya ayam itu adalah ayam yang memang bukan ayam yang didesain khusus sebagai ayam bangko. Saya sebutnya ayam kampung asli, walaupun nanti perawakannya agak mirip-mirip dengan ayam bangkok ya. Nah, ayam kampung asli ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk mempercepat produktivitas. Bagaimana caranya? Beberapa treatment sudah saya sampaikan, ada beberapa yang saya ulas. Nah, ada satu hal lagi yang ini berupa bahan baku yang memang saya campurkan di dalam bahan pakan. Nah, apa bahannya akan saya tunjukkan kepada sobat semua. Nah, ini pernah saya coba, saya memberikan bahan ini atau tidak memberikan bahan ini ada perbedaan ya, ada pengaruhnya. Nah, apa itu bahannya akan saya tunjukkan beserta di mana bisa mendapatkannya dan juga kandungannya. Tonton video ini sampai habis, jangan kemana-mana, tetap di Masa di channel. Nah sobat, dulu sudah pernah saya sampaikan kalau saya itu mencampur pakan untuk indukan itu sekali banyak ya, 1 kintal 2 kintal. Nah saya letakkan di dalam gentong seperti ini agar tidak dimakan tikus. Nah, pakan yang saya simpan ini kering. Nah, di dalam bahan pakan ini ada satu bahan yang saya sebutkan ini bahan pelengkap sebenarnya ya. Nah, bahan ini itu biasanya saya berikan
itu karena ayam-ayam yang saya pelihara itu di dalam kandang atau kandangnya itu terbatas. Karena kalau di alam liar tidak memerlukan bahan ini karena dia sudah mencarinya di alam. Apa bahannya? Saya ambilkan. Bahannya adalah ini, mineral untuk ayam petelur ya. Nah, di dalam sini ini biasanya dibuat itu dari beberapa bahan-bahan seperti cangkang telur, kemudian dari apa namanya, cangkang kerang, biasanya pembuatannya dari itu. Nah, mineral ini saya letakkan di dalam bahan baku pakan ini agar mineral untuk ayam-ayam ini terpenuhi. Kalau dia umbaran itu tidak perlu menggunakan ini karena di alam pun sudah banyak ya menyediakan mineral-mineral ini, walaupun dari bahan-bahan yang mereka itu cari sendiri seperti mungkin bebatuan, tepung batu, kemudian ada beberapa hewan-hewan yang cangkangnya mengandung mineral. Nah, itu biasanya saya menggunakan ini sesuai dengan takaran. Takarannya itu setiap 1 kilogram mineral ini itu 50 untuk 50 ransum pakan. Jadi kalau saya mencampurnya 100 kilo, ini saya berikan 2. Tetapi karena kandang saya itu semi postal, jadi maksudnya dia juga langsung ada di tanah dan masih ada beberapa mungkin mineral-mineral yang bisa dia dapatkan dari tanah. Nah, sehingga saya berinya setengah dosis saja. Menurut saya itu sudah cukup. Nah, mineral ini bisa kita dapatkan di poultry terdekat. Harganya pun sangat murah ya. Kalau kita beli di poultry yang cukup besar, ini harganya hanya 5.000 saja. Nah, kalau saya dulu biasanya belinya persak seperti ini. Nah, kalau persak seperti ini dia lebih murah. Jatuhnya 4.500. Jadi per 100 kilo itu hanya 4.500 atau 5.000 saja. Nah, bagaimana pengalaman saya ketika saya menggunakan mineral ini atau tidak? Beberapa waktu yang lalu saya bukan kehabisan ya, saya lupa pakan saya ini tidak secampur mineral. Sehingga beberapa kali terjadi penurunan, biasanya 50% itu menjadi hanya 30 atau 10% saja. Saya juga sedikit bingung kenapa, padahal pakan yang saya berikan itu sama saja. Nah, ternyata saya ingat-ingat bahwa ternyata saya tidak memberikan mineral pada campuran ini, sehingga apa? Produksi telurnya itu menurun. Nah, ketika saya coba beberapa kali menyembelih ayam, itu ternyata ada bakal telurnya. Hanya saja tidak dikeluarkan menjadi telur. Saya bingung juga kenapa. Nah, setelah saya berikan lagi mineral ini setiap pemberian pakan, itu ternyata masalahnya adalah di mineral ini. Asumsi saya mineral ini fungsinya baik mineral yang ini ya atau mineral yang ada di alam itu fungsinya adalah proses pembentukan cangkang telur. Ketika cangkang telur itu tidak dibentuk atau proses pembentukannya terhambat, maka telurnya pun juga akan terhambat keluarnya dari tubuh induknya itu. Nah, saya sarankan kepada sobat semua yang ayam kampungnya itu jenisnya petelur, ya berikan saja ini. Atau kalau sobat semua itu memang arahnya kepada petelur, ya tidak usah diberi jago, dikasih kandang baterai saja dengan penambahan mineral ini. Jadi penambahan mineral ini menurut saya sangat penting ya untuk produktivitas telur ayam kampung. Nah, selain itu mineral ini juga ada fungsi lain yang biasa saya berikan kepada anak ayam. Kenapa? Anak ayam kampung itu sangat perlu juga mineral untuk menumbuhkan bulu dan memperkuat tulang, terutama untuk ayam kampung yang diberi pakan starter pedaging yang tipikalnya itu rendah mineral.
sehingga dia hanya fokus pada daging. Nah, ini perlu sekali mineral ini. Jadi dua fungsi ya mineral yang biasa saya gunakan ini, yaitu yang pertama untuk membantu meningkatkan produktivitas telur ayam kampung. Yang kedua juga untuk membantu memperkuat tulang dan menumbuhkan bulu bagi anak-anak ayam kampung. Nah, memang kalau kita lihat di komposisinya memang sudah cukup baik ya mineralnya. Bahkan vitamin D-nya itu sampai 50.000 IU. Kemudian kalsiumnya sampai 32%. Jadi kalsium ini juga sangat penting kan bagi tulang dan juga cangkang telur, karena cangkang telur itu sebagian besar dari kalsium. Nah, mungkin itu ya bagi sobat semua itu yang kesulitan, mungkin ya sudah berbagai treatment tapi ayam kampungnya tidak bertelur, bisa tambahkan dengan mineral ini. Karena mineral ini sudah saya buktikan secara langsung memang mempengaruhi produktivitas telur. Jadi itu ulasan saya mengenai mineral, dan harganya pun sangat murah. Sobat semua cari saja di poultry terdekat. Tidak harus menggunakan merek ini, yang penting tulisannya mineral. Nah, sobat semua, ada satu lagi sebenarnya trik kalau memang tidak mau menggunakan ini, tapi menurut saya menjadi lebih mahal menggunakan kapur dolomit yang disebarkan di area kandang. Kapur dolomit itu menurut saya juga sedikit mahal. Kalau kita sebarkan, kita juga harus rutin kan menyebarkannya. Mending langsung saja berikan mineral, atau kalau tidak mau mineral itu ada tepung cangkang telur atau tepung bulu atau tepung kerang ya, itu bisa juga dipakai untuk menambah kalsiumnya. Semoga sobat semua bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi, sehingga sobat semua bisa mencobanya di rumah. Semoga produktivitas telur sobat semua itu juga bisa meningkat, dan juga keuntungan bisa menjadi lebih tinggi lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.